Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga salah paham, seorang pria mengejar dan mengancam ibu rumah tangga di Palembang dengan membawa parang. Polisi meringkus 2 pembakar lahan di Desa Gajah Mati, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pawai pembangunan merayakan 78 tahun Indonesia Merdeka digelar di Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Petugas Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu meminta warga yang ingin pindah lokasi mencoblos segera mengurus dokumen yang diperlukan mulai sekarang. Proses mengurus administrasi pindah memilih dibatasi hingga 30 hari sebelum pemungutan suara. Bagi masyarakat yang akan berpindah lokasi bukan alasan tidak mencoblos pada pemilu 2024. Calon pemilih bisa mengajukan diri berpindah tempat mencoblos sesuai domisili untuk menghindari kehilangan hak pilih. Petugas Komisi Pemilihan Umum KPU Ogan Komering Ulu meminta warga Ogan Komering Ulu yang ingin pindah lokasi mencoblos segera mengurus dokumen yang diperlukan mulai sekarang. Proses mengurus administrasi pindah memilih dibatasi hingga 30 hari sebelum pemungutan suara. Perpindahan domisili dapat dilakukan di tingkat panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, atau kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Ketentuan pindah memilih itu proses pengurusannya sampai dengan 30 hari pemungutan suara. Nah, kalau untuk masyarakat dengan kategori pindah memilih tersebut, proses pengurusannya dia bisa langsung ke PPS tempat, ya kan, di wilayahnya masing-masing sesuai dengan KTP domisili yang bersangkutan. Bisa juga dia melalui panitia pemilihan kecamatan, dan juga bisa dia langsung ke kantor KPU Kapoku. Sebaiknya warga segera mengurus kepindahan lebih awal sehingga petugas cukup menyediakan surat suara di tempat pemungutan suara. Jangan lupa, suara Anda berharga bagi masa depan bangsa Indonesia. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Kita menuju informasi kemeriahan ulang tahun kemerdekaan. Pawai pembangunan merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia digelar di Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berlangsung meriah. Ribuan warga dari orang tua hingga anak-anak tumpah ruah memenuhi ruas jalan. Atraksi drum band mewarnai kemeriahan pawai pembangunan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia di Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Para peserta pawai meliputi perwakilan sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, organisasi perangkat daerah, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Pawai bermula dari depan Jalan Raya Ranau dan berakhir di Gedung Kesenian Muara II. Aneka kostum unik dan kendaraan hias ikut menghibur pawai pembangunan. Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang jalan utama. Para peserta senang menampilkan kreativitas dalam pawai. Pawai pembangunan juga karnaval, dan kita hari ini menampilkan profil pelajar Pancasila atau dijuluki dengan P5, karena kita sudah mulai 1 dan 4 kurikulum merdeka, dan kostum yang kita pakai adalah termasuk kreativitas juga, termasuk lambang negara kita sebagai negeri Garuda kan. Harapan kami insya Allah SD3 menang. Pemerintah Ogan Komering Ulu Selatan berharap melalui kegiatan ini dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat sekitar. Pelaksanaan pawai hari seperti rutin biasa tahunan dalam rangka memperingati Hari Raya Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Temanya pembangunan Oku Selatan ini bagaimana kebersamaannya terus maju untuk menuju Indonesia maju ke depan. Begitu banyak kegiatan-kegiatan ekonomi dilihat di sini ya. Ada UMKM, kemudian juga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas berkumpul, bertemu dan bersilaturahmi bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Artinya motivasi rasa kebanggaan plus kegiatan ekonomi juga ada manfaatnya.
Pawai Pembangunan mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju dan terus membangun Ogan Komering Ulu Selatan. Harapannya melalui momen ini terjalin kebersamaan sesama anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Kita beralih ke informasi kuliner. Wah, nikmati es campur kacang merah, kuliner legendaris Palembang sejak puluhan tahun silam. Minuman menyegarkan ini kerap diburu pelanggan. Harganya pun terjangkau. Wih, seger. Semangkuk es campur ini pasti menggugah selera, apalagi disantap saat cuaca panas. Es campur kacang merah, salah satu kuliner legendaris khas kota Palembang sejak puluhan tahun silam. Dari namanya, minuman berbahan dasar kacang merah ini memadukan alpukat, gula merah lumer, dan susu segar. Tahap awal, campur kacang merah dan alpukat yang dipotong kecil. Selanjutnya, lelehkan gula merah lumer ditambah susu segar dalam mangkuk, kemudian campurkan es batu yang dihaluskan. Terakhir, taburkan susu kental manis coklat. Es kacang merah kerap diburu para pelanggan. Iya, sudah sering. Biasanya kalau kesini dengan siapa? Biasanya dengan keluarga, kadang juga dengan teman-teman. Kenapa suka sama es kacang merah ini? Ya, karena esnya enak, Karena terus, ya lezat gitu. Harganya murah juga. oh gitu ya. Memang apa namanya susah ya nyarinya gimana? Iya, biasanya susah nyarinya. Adanya cuma di sini. Oh gitu ya. Kalau harganya sendiri gimana? Harganya murah. Jangkau ya. Iya, terjangkau. Udah berapa lama sering kesini? Hampir sering tiap hari sih. Oh gitu ya. Kalau kita udah hampir 20 tahun. Bisa diceritain ya awalnya gimana? Awalnya dari orang tua, Pak, yang jual. Kok pembeli minatnya tinggi juga ya? Iya, Apa aja mas es kacang merah? es kacang merah, ada es campur, ada jus, ada juga milkshake. Dia bisa kacang merah, bisa dicampur sama pokat, bisa juga dicampur sama kayak parutannya itu dikasih green tea, bisa variasi lah. Dalam sehari, pemilik kedai dapat menjual 40 porsi hingga 50 porsi es campur kacang merah. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, Rp12.000 per porsi. Selamat mencoba. Didi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.